Sebelumnya pernah viral sebuah gambar yang menjelaskan tentang kondisi menjelang Pilpres tanah air, yang disorot oleh pemerintah Jepang. Di mana, di sana dijelaskan tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam pesta Pilpres tahun ini, dengan keunggulan Prabowo dalam hal tingkat elektabilitasnya dibandingkan dua paslon lainnya. Inilah faktanya, sebenarnya, Jepang memang memonitor sebagian besar hal-hal yang ada di Indonesia. Selain karikatur yang lucu itu, Jepang juga memperhatikan banyak hal terkait negara tujuan investasi mereka ini. Dokumen ini adalah dokumen 10 tahun lalu, yang menunjukkan bahwa Indonesia memang menjadi medan perang bagi negara-negara yang kuat secara ekonomi untuk mengambil keuntungan di sini. Sementara itu, elit politiknya sibuk memikirkan diri sendiri. Di Indonesia, ada MRT, ada KCIC. Itu MRT dibikin ngutang sama Jepang. Nah, KCIC dibikin yang ngutang sama Cina. Beda nggak masyarakat nanggepinnya? Beda. MRT mana ada yang ngamuk. Satu pun nggak ada yang ngamuk. Semua menyambut dengan baik. Oh, kita dibikin MRT sama Jepang. Bagus nih. Tapi itu kan hutang. Sama juga. Nggak beda. Kalau KCIC, kereta cepat, banyak yang ngamuk. Oh, di mana-mana ngamuk. Kereta cepat kita ditipu begini. Kenapa? Karena utangnya sama Cina. Karena image Cina nggak bagus. Sementara Jepang image itu bagus. Ngutangin Indonesia, kalau Jepang orang nggak marah, kalau Cina orang ngamuk. Padahal dulu yang bikin Romusa ya Jepang, bukan Cina kan. Oh, orang bisa bilang MRT itu perlu bang, kalau KCIC itu nggak perlu, nggak penting. Kata siapa KCIC nggak penting? Filsuf tertentu di Tiongkok kuno, seperti Lao Tzu atau Konfusius, telah menyebutkan kekuatan pemimpin tertentu, yang didasarkan pada karisma dan kemampuan rayuan mereka, bukan pada kekuatan militer. Kebudayaan suatu negara sudah disebut-sebut sebagai instrumen geopolitik. Jika penduduk negeri yang jauh tidak mengakui kekuasaan sang pangeran, biarlah dia mengembangkan kebudayaannya, untuk menarik mereka. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Amerika Serikat dilemahkan oleh teori penurunan kekuatan Amerika, yang meliputi peristiwa ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan budaya tertentu, yang telah melemahkan kekuatan kerajaan Amerika. Hegemoni Amerika melemah tanpa hancur total. Situasi menjadi stabil pada akhir tahun 1980-an. Soft power menurut Joseph Nye, bertumpu pada 3 sumber utama, yakni, budaya, ideologi, dan institusi internasional. Ketiga elemen ini berfungsi sebagai soft power ketika menarik negara asing, yang dianggap sah dan berwibawa. Baginya, negara-negara dengan kecenderungan universalis dan liberal, seperti Amerika Serikat, kemungkinan besar memiliki soft power yang luar biasa. Perlu dicatat juga bahwa soft power juga bergantung pada masyarakat sipil dan berbagai aktor non-pemerintah, ekonomi dan sosial, yang bersama-sama membangun soft power. Joseph Nye merehabilitasi hard power ketika dia berteori tentang soft power. Memang ia menilai negara yang kuat secara diplomatis adalah negara yang pandai memadukan hard power dan soft power, inilah yang disebutnya sebagai smart power. Sebuah negara yang kuat hanya bisa bersifat lunak atau keras. Jika suatu negara mendapat keuntungan dari soft power yang sangat baik namun rentan secara militer, maka negara tersebut tidak dapat dianggap kuat. Hal serupa juga berlaku bagi negara yang tangguh secara militer namun rapuh jika dilihat dari sudut pandang soft power. Kekuatan dunia di masa depan lebih berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki oleh beberapa negara besar, dibandingkan dengan keuntungan yang dinikmati oleh satu negara saja. Kecenderungannya adalah menuju kerjasama internasional dan bukan melakukannya sendiri. Lebih jauh lagi, Joseph Nye menarik perhatian pada fakta bahwa negara besar harus mampu mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara bijak. Hal ini bukan sekedar memanfaatkan sejumlah sumber daya, namun mampu mengubahnya menjadi vektor pengaruh. Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan dan mengikuti strategi kekuasaan. Terakhir, kehadiran internet dan teknologi baru tidak menyebabkan perubahan mendasar, namun hanya sebuah sarana baru, yakni, soft power yang digunakan dan dibentuk dengan cara yang berbeda. Jejaring sosial mempercepat arus informasi dan dapat melibatkan setiap warga negara dalam soft power. Mulai saat ini, soft power suatu negara juga bergantung pada kapasitasnya dalam memproduksi dan berbagi informasi. Dalam hal soft power, warisan Tiongkok kuno adalah sebuah landasan yang kuat,
khususnya beberapa hal menyangkut aliran filosofis hidup, yang masih membentuk pemikiran Tiongkok, yakni Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha. Juga seni kuno, seperti lukisan, kaligrafi, musik, dan sastra. Tak lupa pula dengan seni bela diri, atau bahkan pengobatan tradisional. Saat ini terdapat lebih dari 400 institut Konfusius di seluruh dunia, dan saya pikir keberhasilan terbesar yang mereka raih tentu saja terletak pada penyebaran pengajaran bahasa Mandarin. Awalnya orang Tiongkok berpikir bahwa pada dasarnya mereka hanya memerlukan kekuatan ekonomi dan militer untuk menjadi kekuatan global, namun pada awal tahun 2000-an mereka menyadari bahwa citra itu penting. Sambah mengatakan, kekuatan lunak, ibarat sebuah negara yang menjadi magnet, yang menarik orang lain kepada Anda, orang lain ingin meniru Anda, mereka menghormati Anda, mereka menghargai Anda. Dengan kata lain, mereka ingin menjadi seperti Anda. Itulah kekuatan lunak. Itu berasal dari masyarakat, itu tidak berasal dari pemerintah. Joseph Nye menjelaskan bahwa Tiongkok mendapat banyak kekuatan lunak soft power dari catatan ekonominya yang menakjubkan, yang berhasil mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Banyak orang mengagumi hal itu. Itu menghasilkan kekuatan lunak. Tiongkok mempunyai kinerja yang lebih baik di Afrika dan Amerika Latin dibandingkan dengan negara tetangganya di Asia. Hal ini dikarenakan Tiongkok punya masalah dengan banyak negara tetangganya, Jepang, India, Vietnam, Filipina, dan sebagainya, maka sulit untuk menghasilkan banyak soft power di sana. Soft power Tiongkok dilemahkan oleh aspek-aspek tertentu dari kebijakan nasional Tiongkok terkait demokratisasi, kebebasan berekspresi, atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jepang adalah negara yang memiliki pengaruh diplomasi menggunakan cara soft power, yang dapat memengaruhi negara-negara di sekitarnya. Padahal, sebelumnya Jepang dikenal sebagai negara yang berdiplomasi menggunakan hard power, tetapi kini mereka beralih menggunakan soft power. Jepang mendapatkan perhatian dari negara-negara lain untuk menjalin kerjasama, karena soft power Jepang itu sendiri. Salah satu bentuk soft power diplomasi Jepang adalah terbentuknya budaya pop Jepang seperti manga atau komik, anime atau animasi, game, dan J-music. Indonesia adalah salah satu negara yang dipengaruhi dengan soft diplomasi Jepang, dan mempererat hubungan diplomasi antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin sejak tahun 1958. Anime pertama kalinya masuk di Indonesia sekitar awal tahun 1980-an hingga 2000-an, dalam format video kaset. Pada pertengahan tahun 1990-an, anime mulai booming karena demam Pokemon alias Pocket Monster, yang dipopulerkan oleh Game Boy serta manga, dan anime semakin dikenal terlihat dari banyaknya porsi tayang di berbagai stasiun televisi, serta banyaknya website untuk streaming dan mendownload anime. Kemudian anime menjadi sangat populer di kalangan anak muda di Asia, Amerika, dan Eropa pada waktu itu hingga sekarang. Pengaruh anime di Indonesia selain sebagai hiburan, juga bisa menjadi sarana motivasi. Ini terbukti dari banyaknya anime yang menyisipkan nilai-nilai sosial dan kata-kata mutiara, misalnya tentang pertemanan, sikap pantang menyerah, rasa solidaritas, dan lain sebagainya. Anime juga bisa membuat daya kreativitas seseorang meningkat, dan anime juga bisa menjadi referensi mengenai daerah, kuliner, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan, hingga sampai sejarah Jepang itu sendiri. Bahkan, Jepang seringkali mengadakan beragam festival kebudayaannya untuk menarik antusiasme masyarakat Indonesia, seperti AFAID atau Anime Festival Asia Indonesia, dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatiknya. Soft diplomasi Jepang berjalan melalui 3 jalur utama, yakni jalur diplomasi melalui bisnis, masyarakat sipil, dan media komunikasi. 1. Jalur diplomasi melalui bisnis adalah keterkaitan ekonomi yang tinggi dan menyebabkan kesuksesan bagi kedua belah pihak, dan tidak merusak perekonomian, seperti kegiatan-kegiatan pertukaran budaya antara Jepang dan Indonesia. 2. Jalur diplomasi melalui masyarakat sipil. Terdapat 4 cara untuk melakukan diplomasi ini, yaitu: pertama, dilakukan oleh warga negara atau program pertukaran atau exchange. Cara kedua, melalui program pengembangan atau organisasi volunteer. Dan ketiga, adalah advokasi atau special interest groups. Dan cara keempat, adalah melalui kelompok kepentingan profesional, misalnya, kegiatan anime festival Asia atau AFA, yang melibatkan para kaum muda yang menyukai budaya pop Jepang.
3. Jalur diplomasi melalui media komunikasi yang merupakan cara yang paling efektif untuk melakukan proses penyebaran informasi yang cepat. Kalau soft power, katakanlah Korea dengan Indonesia misalnya. Itu cara komunikasi negara Korea ke masyarakat Indonesia, bukan ke negara Indonesia jadinya. Jadi kalau soft power yang dituju warga sipilnya, bukan negaranya. Contoh, ada negara bikin olimpiade. Dulu 2008 Beijing bikin olimpiade. Itu soft power. Itu merupakan cara komunikasinya Cina yang dulu zamannya Hu Jintao buat bilang bahwa sekarang di 2008 itu Cina itu udah maju loh, udah modern loh, turis mau datang aman loh. Yang dituju ya warga sipil, bukan negara-negara. Dulu sebelum 2008, Cina masih dikategorikan negara yang belum maju, bukan kayak sekarang ya. Dulu 2008 tuh, masih asing Cina. Orang masih takut mau ke Cina, nggak kayak sekarang. Nah, makanya dia bikin tuh besar-besaran Olimpiade 2008. Semua orang tahu bikin Olimpiade, pasti rugi. Tapi masih ada yang mau, kenapa? Karena soft power. Cina di zaman dulu tuh, sebelum 2008, image-nya adalah negara pembuat barang KW. Bukan kayak sekarang ya, ini 2008 sebelum tuh, pre-2008. Nah, kalau post 2008 setelah bikin Olimpiade, sekarang apa image Cina? Orang sekarang kalau ngomongin Cina udah nggak mikir tempat bikin barang KW, enggak. Sekarang kita kan tahu mobil listrik yang paling terkenal apa ya? Bukan Tesla, BYD. Kita semua tahu iPhone pun dibuat di Cina. Kita pun tahu semua barang-barang bagus pabriknya di Cina. Udah nggak kayak dulu. Mobil Cina Wuling terkenal, HP Cina Xiaomi terkenal. Memang sampai sekarang pun image Cina belum sempurna. Tapi post 2008 Olimpiade itu image-nya berubah jauh. Gue pernah ke Cina beberapa kali. Gue pernah ke Beijing, gue pernah ke Shanghai, gue pernah ke Guangzhou. Cina ya bagus. Meskipun post 2008 Cina udah makin bagus image-nya, tapi sampai sekarang belum sempurna. Sentimen Cina itu meskipun udah bukan barang KW lagi ya, tapi sekarang juga masih buruk sentimennya. Sentimennya kalau ada Cina investasi di negara orang, itu pasti dibilangnya jebakan utang. Itu buruk kan image-nya. Kalau ada Cina bikin aplikasi, dianggapnya ini bisa berbahaya nih, kan begitu image-nya. Contoh yang paling gampang nih, di Indonesia ada MRT, ada KCIC. Itu MRT dibikin ngutang sama Jepang. Nah, KCIC dibikin yang ngutang sama Cina. Beda nggak masyarakat nanggepinnya? Beda. MRT mana ada yang ngamuk? Satu pun nggak ada yang ngamuk. Semua menyambut dengan baik. Oh, kita dibikin MRT sama Jepang, bagus nih. Tapi itu kan hutang, sama juga, nggak beda. Kalau KCIC kereta cepat, banyak yang ngamuk. Oh, di mana-mana ngamuk. Kereta cepat kita ditipu begini. Kenapa? Karena utangnya sama Cina. Karena image Cina nggak bagus. Sementara Jepang image-nya itu bagus. Kita kalau ke Jepang kita kan ngeliat tuh, ada karakter si Luffy One Piece, ada Dragon Ball, ada Kapten Tsubasa, semuanya orang baik. Nah, makanya itu soft power Jepang jadi bagus. Jepang itu juga orangnya sopan-sopan. Nggak mungkin kita ditipu sama Jepang. Nah, itulah soft power Jepang. Anime ngaruh nggak? Ngaruh banget. Ngutangin Indonesia, kalau Jepang orang nggak marah. Kalau Cina orang ngamuk. Padahal dulu yang bikin Romusa ya Jepang, bukan Cina kan? Oh, orang bisa bilang MRT itu perlu bang. Kalau KCIC, itu nggak perlu, nggak penting. Kata siapa KCIC nggak penting? Kalau kita ke Jepang, dari Tokyo sampai Osaka, sampai ke bawah-bawah itu semua ada kereta cepatnya. Nggak mungkin pakai kereta biasa. Di Indonesia, jalan dari Jakarta ke Jogja 7 jam, lama. Di Jepang, Tokyo ke Osaka berapa jam? Lebih cepat jauh. Kenapa bisa Osaka itu di Jepang banyak turisnya? Terima kasih kepada kereta cepat Jepang. Kalau nggak ada kereta cepat di Jepang, Osaka tidak akan seramai Tokyo. Ya sama kayak sekarang di sini. Kita mau bikinin turis asing datang dari Jakarta ke Bandung juga, ke Surabaya juga. Kalau disuruh pakai kereta yang 12 jam, mana mau. Tapi kalau ke Bandungnya misalnya setengah jam, ke Surabaya 2 jam. Nanti itu kan Bandung Surabaya bakal rame juga. Jadi penting juga. MRT penting, KCIC penting juga. Tapi ya lagi-lagi image-nya beda. Siapa yang ngutangin? Beda negara. Itu di Pulau Honshu Jepang tuh, segede gitu. Semua ya kota besar tersambung sama Shinkansen-nya. Di Kyoto, di Osaka, di mana lagi tuh. Kalau nggak ada Shinkansen, apakah Kyoto bakal rame juga? Apakah Osaka bakal seramai sekarang? Nggak yakin. Kalau gua harus naik pesawat kemana-mana, ke Kyoto naik pesawat, ke Osaka naik pesawat, itu kan terlalu ribet. Nah, itu bagus buat perekonomian. Kyoto jadi bagus perekonomiannya, Osaka juga jadi bagus perekonomiannya. Semua ya thanks to Shinkansen. Nah, gimana kalau negara Arab? Katakan Uni Emirat Arab. Apa soft powernya? Apakah minyak? Ya enggak. Uni Emirat Arab soft powernya adalah Manchester City. Kalau Qatar soft powernya adalah PSG, Paris Saint-Germain. Nah, ini akan gue jelasin dengan singkat. City ini adalah klub bola di Manchester, di pusat kota yang nasibnya empot-empotan. Sama United kalah terus kan? Padahal ini City, fansnya banyak karena City lokasinya di pusat kota Manchester.
Manchester. Tiba-tiba datanglah ini orang Emirat beli City. Setelah dibeli sama Sheikh Mansur, ini klub pesakitan tiba-tiba juara terus. Tentu saja orang-orang Manchester, penggemar City, sangat amat berterima kasih sama Sheikh Mansur. Pasti. Gue bilang pasti, kenapa? Nggak usah jauh-jauh. Itu Newcastle baru dibeli sama Arab Saudi. Pas baru dibeli aja, baru pengumuman take over aja, orang-orang Newcastle udah pada pakai sorban. Karena emang orang Inggris sangat gila bola. Mereka sangat cinta, sangat berterima kasih karena Sheikh Mansur udah datang. Orang Newcastle pun demikian. Ya kalau Newcastle kan baru dibeli, belum juara. Ini kalau City kan buset udah juara semua trofi. Yang tadinya orang Manchester itu kalau dengar kata-kata Arab, negara Arab segala macam, dia kan pasti mikirnya aneh-aneh. Oh, ini teroris, ini negara tidak demokrasi, negara menyeramkan. Setelah kedatangan Sheikh Mansur, runtuh semua image yang nggak bagus tentang negeri Arab. Coba sekarang datang ke Manchester, tanya fans City, bule, apa pendapat lu tentang Timur Tengah? Coba tanya. Pasti dia akan bilang, oh, Timur Tengah yang mana dulu nih? Yang mana? Kalau Abu Dhabi, wah itu mah bagus. Pasti bakalan begitu sekarang. Nggak mungkin dia bilang, Abu Dhabi itu negara jelek begini. Nggak mungkin. Apa bukti konkretnya? Buktinya adalah selama 10 tahun terakhir, Abu Dhabi itu banyak sekali investasi properti di kota Manchester. Dan apakah ada yang marah? Nggak ada. Majority orang Manchester dengan terbuka, dengan lapang dada menerima investasi Abu Dhabi di kotanya. Buat bangun perumahan, ada Abu Dhabi. Oh, silakan, monggo. Coba kalau yang datang investasi itu Cina. Wah, pasti bakalan beda. Datang nih, negara Tiongkok mau investasi di kota Manchester. Pasti pada demo. Pasti beda. Aneh kan? Padahal Cina sama Abu Dhabi sama-sama bukan negara demokrasi. Ini kan bule-bule gila demokrasi. Tapi beda. Oh, kalau Abu Dhabi mah baik. Kalau Tiongkok, oh itu ngeri tuh. Pasti begitu. Sama juga di Newcastle. Jadi beli klub bola itu nggak semata-mata pengen dapet cuan, karena ya kemungkinan kan rugi kalau beli klub bola dan investasi kayak Sheikh Mansur. Ini Arab Saudi beli Newcastle, ya pasti akan dibikin juara. Dengan demikian nanti pelan-pelan Arab Saudi bakal bisa masuk tuh investasi di kota Newcastle dan orang nggak bakalan marah karena udah hutang budi. Contoh lagi misal skincare. Kalau skincare Korea datang ke Indonesia, dia akan dengan terang-terangan bilang bahwa kita adalah brand Korea dan akan laku karena image Korea di mata kita itu udah bagus banget soal skincare. Tapi coba ada brand Cina datang ke Indonesia, itu brand Cina akan dengan susah payah nge-branding dirinya sebagai bukan brand Tiongkok, bayangin tuh. Karena kalau orang tahu itu brand Tiongkok, sentimennya akan buruk. Ya padahal sebenarnya skincare Cina pun nggak kalah bagus juga, tapi kan lagi-lagi ini masalah soft power, masalah image gitu. Sebelumnya pernah viral sebuah gambar yang menjelaskan tentang kondisi menjelang Pilpres tanah air, yang disorot oleh pemerintah Jepang. Di mana, di sana dijelaskan tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam pesta Pilpres tahun ini, dengan keunggulan Prabowo dalam hal tingkat elektabilitasnya dibandingkan dua paslon lainnya. Simbah mengatakan, apakah itu hanya berita biasa? Apakah pemerintah Jepang hanya peduli pada apa yang viral saat ini di Indonesia? Atau mereka juga punya kepentingan politik sehingga Pilpres tahun ini menjadi cukup penting bagi Jepang? Inilah faktanya, sebenarnya, Jepang memang memonitor sebagian besar hal-hal yang ada di Indonesia. Selain karikatur yang lucu itu, Jepang juga memperhatikan banyak hal terkait negara tujuan investasi mereka ini. Dokumen ini adalah dokumen 10 tahun lalu, yang menunjukkan bahwa Indonesia memang menjadi medan perang bagi negara-negara yang kuat secara ekonomi untuk mengambil keuntungan di sini. Sementara itu, elit politiknya sibuk memikirkan diri sendiri. Kita cukup familiar dengan istilah ini, intelijen, yaitu kegiatan pelaku pengumpul informasi, baik tergabung dalam sebuah dinas ataupun seorang agen, yang kerjanya masuk ke negara lain, seperti halnya yang dilakukan CIA pada Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Para intelijen tidak harus bertindak seperti James Bond, faktanya, intelijen itu unitnya macam-macam, dan sebagiannya sulit terpikirkan, salah satunya adalah intelijen sosbud, alias intelijen di bidang sosial budaya. Salah satu cara yang ditempuh dalam upaya memperkuat pengaruh soft power ialah dengan social engineering. Apakah Anda tahu social engineering? Ini adalah usaha terencana dan tersentralisasi, untuk merekayasa atau mengubah perilaku masyarakat tertentu, biasanya dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Seorang target dari social engineering ini, akan merasa bahwa dengan melakukan sesuatu tersebut, dapat membantu pihak lain, dan itu memang sudah kewajibannya untuk membantu orang lain. Dengan berfokus untuk membujuk target secara sukarela agar membantu kita, tidak dengan memaksanya, selanjutnya kita bisa menuntun target melakukan apa yang kita mau. Target yakin bahwa dirinya yang memegang kontrol atas situasi tersebut. Target merasa bahwa dia membuat keputusan yang baik untuk membantu kita dan mengorbankan sedikit waktu dan tenaganya.
Sekarang mari kita ingat-ingat, kapan orang Indonesia mulai gila dengan hal berbau Jepang? Kapan event-event cosplay di Indonesia dimulai secara masif? Sejak kapan Little Tokyo berdiri di Blok M? Tidak tahu, tidak ingat, tak pernah kepikiran. Tidak apa, bukan salah Anda. Ini adalah contoh rekayasa sosial. Sebuah pengaruh yang berasal dari luar, terstruktur, terencana dan tersentralisasi. Namun, perkembangan pengaruh kekuatan lunak dari Jepang yang beruntun dalam waktu singkat ini, membuktikan pergerakan mereka. Little Tokyo yang ada di Blok M, menjadi tempat berkumpulnya para ekspatriat Jepang yang bekerja di Jakarta sejak tahun 1990-an. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah ekspatriat pun makin meningkat. Begitupun kebutuhan mereka, baik kebutuhan sehari-hari maupun hiburan. Alhasil, sejak itu pula berbagai restoran, bar dan karaoke dengan nuansa Jepang pun bermunculan di kawasan ini. Sedangkan, J-Fashion dalam wujud cosplay muncul di Indonesia pada awal tahun 2004. Sebelum cosplay populer, anime dan manga menjadi tren budaya populer Jepang di Indonesia sepanjang mulai paruh kedua tahun 1990-an hingga tahun 2000. Popularitas J-Fashion di Indonesia dikembangkan lewat berbagai saluran komunikasi yang ada, mulai saluran personal yang melibatkan tokoh-tokoh selebriti seperti Agnes Monica, Indra Bekti, Duo Ratu, dan personil band J-Rock, hingga saluran elektronik terutama televisi, dan pertemuan publik seperti yang digalang oleh The Japan Foundation, lewat Festival Ikiteru Harajuku, pada bulan September tahun 2006 yang lalu. Lewat saluran ini pengaruh J-Style merembes ke dalam kehidupan kaum muda kelas menengah perkotaan Indonesia. The Japan Foundation ialah sebuah lembaga administratif independen yang berada di bawah naungan Departemen Luar Negeri Jepang. Pemerintah Jepang melakukan diplomasi kebudayaan Jepang di Indonesia melalui The Japan Foundation, dengan tujuan utama untuk pemulihan citra baik negaranya, serta menumbuhkan tali persahabatan antara negara-negara yang dulu pernah dijajahnya. Pemerintah membentuk lembaga ini di Indonesia dengan keinginan bahwa masyarakat Indonesia harus mengenal kebudayaan Jepang untuk memiliki hubungan yang harmonis, maka peranan dari lembaga ini menjadi sangat penting dalam hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Pemerintah Jepang juga meyakini, perlu dihapusnya kendala dalam bahasa antara masyarakat Indonesia dan Jepang, sehingga mereka menganggap pengajaran bahasa Jepang adalah salah satu hal penting untuk mencapai tujuan awal. The Japan Foundation memiliki beberapa divisi. 1. Divisi Bahasa, merupakan divisi yang mengurusi seluruh kegiatan berkaitan dengan bahasa. 2. Divisi Kebudayaan, berfungsi untuk memenuhi seluruh kegiatan pertukaran kebudayaan. Dan 3. Divisi Studi Jepang dan Intelektual, ialah berupa tes bagi para pengajar bahasa Jepang di dunia. Survei dari The Japan Foundation, di setiap 3 tahun sekali, menunjukkan bahwa pelajar, pengajar, serta lembaga pendidikan bahasa Jepang meningkat setiap tahunnya, bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah pelajar tertinggi kedua di dunia setelah China dan tertinggi pertama di Asia Tenggara. Menurut survei pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat kedua dari seluruh negara dalam jumlah orang yang mempelajari bahasa Jepang terbanyak di dunia, sedangkan, jumlah pembelajar bahasa Jepang untuk negara yang tidak menggunakan kanji, sama seperti pada survei sebelumnya yaitu Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia. Jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia saat ini mencapai 21% dari jumlah total pelajar bahasa Jepang di dunia, dan 78% dari jumlah total pembelajar di Asia Tenggara. Pertanyaan selanjutnya, apakah ekonomi Jepang akan terguncang dengan keributan politik Indonesia? Jawabannya tentu saja, sedikit ataupun banyak akan berpengaruh. Sebagai contoh, saat ini pemerintah lebih condong ke China. Ini terbukti dari investasi di Indonesia beberapa tahun terakhir sebagian besar datang dari China. Otomatis Jepang akan memanfaatkan kubu lain untuk memperkuat posisinya. Ini sangat umum terjadi di dunia politik, terutama untuk negara-negara maju, seringkali melakukan interferensi di balik layar. Di zaman-zaman sebelum Jokowi menjadi presiden, Indonesia benar-benar Jepang dan Amerika sentris. Banyak investasi Amerika dan Jepang di Indonesia waktu itu. Saat ini mereka kekurangan pengaruh, dan sedang berusaha mengembalikan posisinya seperti dulu lagi. Terlepas dari pengaruh soft power Jepang, walau bagaimanapun, hubungan ekonomi yang erat dengan Jepang sangat bermanfaat bagi Indonesia. Di luar pasar barang, pasar valuta asing, dan pasar modal, masih ada sektor lain yang bisa dijajaki Indonesia.
Salah satu contohnya adalah perdagangan jasa. Sebagaimana dinyatakan dalam Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Industri, untuk dapat mengembangkan perekonomiannya dari perdagangan jasa, tantangan Jepang adalah meningkatkan investasi di negara-negara berkembang tetangga. Ini adalah salah satu peluang yang harus dimanfaatkan Indonesia untuk kepentingan kedua negara, jika Jepang memutuskan untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.